Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Sumsema Adonai dan pada hari Senin kembali ya kita bersama-sama dengan Pastor Setio. Ya, Senin yang membahagiakan ya. Kita memulai aktivitas pada minggu ini ya setelah minggu kemarin cukup sibuk ya karena ada pemilihan umum di Republik kita tercinta ini, kemudian ada juga Rabu Abu dan juga Hari Valentine ya. Oke, bagaimana kabarnya Pastor Setio menyambut hari Senin ini? Puji Tuhan, selalu bagus. Ini setiap Seninnya adalah merupakan Senin yang baik, yang indah, karena di Senin itu kita memulai sesuatu yang baik untuk kita menjalani satu minggu ke depan. Jadi saya senang sekali, apalagi di Senin ini, di setiap Senin saya bertemu dengan Bro Agus, bertemu dengan Ibu Heni, bertemu dengan Ibu Aling dan juga teman-teman yang lainnya yang luar biasa tentunya. Bagaimana Bro Agus kabarnya di Senin ini? Ya, baik Pastor. Ya, puji Tuhan sehat selalu. Oke, Amin. kita akan terlebih dahulu buka dengan doa ya dari Sister Aling. Silakan Sister Aling untuk membuka dengan doa. Iya, baik. Terima kasih Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Karena sekali lagi pada malam ini kami diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali bersama-sama berkumpul lagi di dalam kelas Hemadonai untuk belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biar selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas-kelas pembelajaran kami juga malam ini. Berkatilah Bro Agus yang menjadi moderator dalam kelas pembelajaran ini. Mampukan Bro Agus untuk bisa memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dan melakukan tugasnya dengan baik. Dan juga berkatilah operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan para operator untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik dan juga dengan bertanggung jawab. Berkati juga operator internet kami ya Tuhan, agar tidak terjadi kendala dalam selama pembelajaran kelas kami berlangsung. Dan juga berkati Pastor Tio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Pastor Tio dan berikanlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Pastor Tio dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu dan mampu memberikan pemahaman yang benar kepada kami semua. Dan berkati juga kami yang berada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube. Berikanlah juga hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pelajaran firman yang disampaikan oleh Pastor Tio dengan pemahaman yang benar dan juga dengan baik. Dan materaikanlah firman-Mu itu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan firman itu menjadi rema ya Tuhan di dalam diri kami. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dan memberitakan serta mengajarkannya kepada sesama kami. Dan kami serahkan kelas pembelajaran kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sister Aling atas doanya tadi ya, doa pembuka. Bapak Ibu, mari kita sejenak melihat profil singkat dari pembicara kita, yakni Pastor Setio. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung.
Ketiga, Dr. Teologi Institut Kristen Borneo. Keempat, hipnoterapis PhD. Keempat, Superman. Keempat, behavior culture BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik SMP Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis buku Khotbah Transformatif Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Sema Adonai. Ya, terima kasih. Tadi profil singkat dari beliau ya, dan kita kali ini temanya adalah menjemput bola ya, strategi menjemput bola ya. Jadi bukan hanya pasif menunggu peluang, tapi kita datang kepada peluang tersebut ya. Ya, silakan Pastor Setio untuk materi pembelajaran. Baik, terima kasih Bro Agus dan teman-teman sekalian untuk kesempatan yang baik untuk saya sharing dari pelajaran berseri kita dari kitab Rut, dan sekarang ada di Rut pasal yang ketiga. Tapi saya nanti akan membacakan 11 ayat pertama saja ya, sebagai wakil dari seluruh pasal itu. Topik kita adalah strategi menjemput bola. Jadi sesekali kita lebih santai karena kita membicarakan tentang bola. Ya nggak melulu kita berbicara tentang Alkitab ya, firman Tuhan. Baik, saya akan membacakan Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum, dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapnya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik." Nah, teman-teman sekalian, dalam kisah yang diceritakan di pasal yang ketiga ini, topiknya yang paling cocok adalah memang strategi menjemput bola. Ya, strategi
menjemput bola adalah sebuah istilah yang biasa dipakai di dunia pemasaran sebagai personal selling. Pedagang tidak menunggu pembeli, tetapi pedagang berinisiatif untuk mendatangi pembeli. Dan ya, sekarang kita sudah biasa seperti itu. Saya tinggal di sebuah komplek perumahan kecil dan ada beberapa sales dari produk nasional yang mereka datang dan kemudian menawarkan dari rumah ke rumahnya. Nah, itu adalah strategi menjemput bola. Nah, ketika mendengar cerita yang diceritakan Ruth di pasal yang kedua, bahwa Ruth bekerja di ladang Boaz, Naomi segera sadar bahwa nasib baik sekarang sudah berpihak kepada mereka. Ya, bagaimana tidak? Boaz orang yang baik. Boaz adalah pria yang saleh, yang tajir, dan itu adalah salah satu sanak kerabat Elimelek. Dengan demikian, maka Boaz termasuk salah satu orang yang menerima kewajiban untuk menebus Ruth dan Naomi sesuai dengan hukum Musa. Nah, kalau Boaz menikahi Ruth, maka selesai sudah masa kelam dalam kehidupan Ruth dan juga Naomi. Nah, ini akan kisah Ruth, kisah Naomi akan berakhir dengan happy ending, ya, dengan happy ending. Jadi karena itu Naomi merancang sebuah strategi yang kita bisa simpulkan dengan sebuah istilah strategi menjemput bola. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 bagian A, Naomi berkata, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boaz yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dan pada malam ini, menampi jelai di tempat pengirikan, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu." Nah, Naomi ingin Boaz menikahi Ruth. Ini adalah sebuah kesempatan yang emas, ya. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan yang baik kita tidak boleh melewatkan. Ya, peluang-peluang yang baik yang kita jumpai di dalam kehidupan ini kita tidak boleh melewatkan. Mungkin itu datangnya dari Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus menghargai setiap kesempatan, setiap peluang yang datang ke dalam kehidupan kita atau yang lewat di depan kita. Nah, jadi Ruth tidak bisa hanya duduk diam sambil menantikan nasib baik bahwa dia nanti akan dipinang oleh seseorang yang baik. Maka Ruth harus menjemput bola. Ya. Jadi kalau kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya sesuatu yang berharga yang kita inginkan di dalam hidup ini, itu harus disertai dengan usaha. Nah, perhatikan itu baik-baik, itu harus disertai dengan usaha. Berkat itu memang datangnya dari Tuhan. Tetapi kita tidak boleh hanya duduk diam saja. Kita harus bergerak untuk mengambil berkat itu. Kita harus berdoa tentu, karena Tuhan menjawab doa. Tetapi doa itu sendiri harus menjadi sebuah kekuatan untuk kita bergerak. Sebab bila dengan doa Tuhan membuka jalan, maka kitanyalah yang harus berjalan untuk mengambil berkat Tuhan itu. Doa tidak menggantikan usaha, tetapi doa membuat usaha kita usahakan dengan sepenuh keyakinan, kita usahakan dengan sepenuh semangat. Nah, prinsip menjemput bola ini berlaku untuk semuanya. Nah, pada pasal 3 ini, itu digunakan oleh Naomi dan Ruth untuk menjemput jodohnya Ruth.
Tapi prinsipnya bisa kita gunakan untuk segala bidang kehidupan. Bisa kita gunakan untuk bisnis, bisa kita gunakan untuk karir. Ya, kalau kita, setiap orang yang bekerja di sebuah kantor, sebuah perusahaan, tentu ingin karirnya semakin hari semakin meningkat. Nah, dalam dagang kita bisa menggunakan prinsip-prinsip ini. Nah, takdir itu Tuhan yang menentukan, tetapi kitalah yang harus mengerjakannya. Nah, ada pelajaran penting tentang aksi jemput bola Naomi dan Ruth ini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke situ. Pelajarannya, yang pertama, itu tentang target sasaran. Targetnya, sesuatu yang kita jadikan sebagai target itu harus bagus, worth it, layak untuk diperjuangkan. Ya, itu penting sekali. Target Naomi adalah Boaz. Boaz adalah pria idaman para mertua. Boaz adalah high value man. Ya, Boaz adalah pria yang baik, pria yang matang, pria yang dewasa, pria yang rohani. Dia seorang pemimpin dan juga dia seorang bos. Nah, Boaz hampir sempurna di mata Naomi untuk dijodohkan dengan Ruth. Nah, target itu ya seperti itu. Ya, target itu yang seperti itu. Sebaik-baiknya target, ya sebaik-baiknya sasaran, ya. Jadi apa nasihatnya untuk para wanita lajang? Pria, ya, pria. Lihat kualitas dirinya. Ya, pria yang memenuhi beberapa kriteria yang baik. Ya, kalian tentu bisa untuk mendeskripsikan atau mendaftarkan pria yang baik, yang cocok untuk menjadi suami saya itu adalah yang seperti ini, begitu. Nah, sekarang untuk pria yang lajang sama, ya. Pria yang lajang pun juga sama. Cari wanita yang baik, wanita yang matang, wanita yang dewasa, yang rohani, wanita yang bertanggung jawab, wanita yang penyayang, yang terbaik lah pokoknya. Tapi tambahkan satu lagi, ya tambahkan satu lagi. Dia adalah merupakan putri tunggal dari pemilik perusahaan raksasa yang bapaknya sudah berumur 90 tahun lebih dan sakit-sakitan. Sehingga begitu menikah, 2-3 bulan kemudian bapak mertua meninggal karena sudah usianya memang demikian, lalu kemudian menerima apa namanya itu warisan, ya, sebagai warisan perusahaan. Nah, karir juga begitu, ya, karir juga begitu. Inginkan target yang bagus, yang pantas untuk dijadikan sebagai target, ya. Yang dijadikan sebagai target. Nah, teman-teman sekalian, selling juga sama, ya. Kalau misalkan ada orang yang bertanya, kamu melamar pekerjaan di sini mau posisinya apa? Lalu kemudian dijawab apa sajalah, yang penting kerja. Ya nggak bisa seperti itu. Target itu harus sesuatu yang pantas untuk diinginkan, yang pantas untuk dimiliki, sebab nanti itu kan harus diperjuangkan untuk mendapatkannya. Ya harus worth it dengan energi, dengan risiko, dan dengan dari perjuangan kita. Sehingga ketika kita mendapatkannya, maka kita akan merasa puas. Jadi pelajaran yang pertama yang bisa kita dapatkan dari ini adalah bahwa target Naomi adalah Boaz. Ya, target Naomi adalah Boaz, dan Boaz layak untuk dijadikan sebagai target sasaran untuk dijodohkan dengan Ruth. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang kedua adalah pelajaran yang kedua tentang rencana aksi. Ya, rencana aksi. Buat rencana aksi. Naomi membuat beberapa rencana aksi. Yang pertama, tentu
Ruth harus memiliki kualitas diri yang baik, dan kebetulan itu memang sudah dimiliki oleh Ruth. Ruth tipikal wanita yang high value woman. Di pasal yang kedua, yang sebelumnya, orang-orang bergosip, bercerita yang baik tentang Ruth, bahwa Ruth adalah wanita yang berhati mulia, wanita yang setia, dia adalah seorang pekerja keras, bekerja dari sejak datang pagi hari sampai sore hari tanpa berhenti. Dia sayang dengan orang tua, sayang kepada mertuanya, dan dia rela berkorban. Walau dia orang Moab, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Nah, dengan kualitas yang sebagus itu, Naomi berpikir, Ruth, rasanya kamu pantas deh untuk disandingkan dengan Boaz. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Teman-teman sekalian, pelajaran dari ini adalah, yuk mari, dalam strategi menjemput bola, periksa kepantasan diri kita. Bangun kualitas diri yang baik, yang bagus, perbaiki yang kurang, perkuat yang baik yang sudah ada, sehingga kita semakin memiliki kualitas yang menarik. Cowok cewek sama lah. Kalau ingin berjodoh dengan high value person, pria atau wanita yang berkualitas tinggi, maka kalian juga harus memiliki kualitas yang baik. Nah, di dunia kerja pun sama. Kalau kita ingin posisi yang bagus, maka kita harus membangun kepantasan. Kita harus membangun wawasan yang baik. Kita harus membangun penguasaan terhadap tugas-tugas pekerjaan kita. Kita harus membangun skill yang baik. Kita harus membangun leadership yang baik. Ya, sehingga membangun komunikasi yang baik, kemampuan untuk kerjasama tim, sehingga akhirnya ya kita akan dilihat oleh atasan kita sebagai orang yang pantas untuk sebuah posisi yang lebih tinggi daripada apa yang sedang kita dipercayakan kepada kita pada saat ini. Jadi bangun kualitas diri yang baik. Kita tidak boleh berprinsip saya mah mengalir seperti air saja. Ya, karena apa? Air itu mengalirnya ke bawah. Air tidak pernah mengalir ke atas. Kalau kita tidak memantaskan diri, kita tidak mengupgrade diri, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa kita akan ditindas oleh kompetisi, kita akan tertinggal oleh orang-orang yang lain yang lebih agresif, yang bersikap maju. Nah, teman-teman sekalian, aksi Ruth yang berikut, aksi Naomi dan untuk Ruth yang berikutnya ada di ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Ini memberikan kepada kita pelajaran apa? Penampilan itu sangat penting. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Samuel, ketika Tuhan menugasi Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul. Nabi Samuel datang kepada Isai, kemudian dia menyampaikan maksud Tuhan itu, lalu kemudian Isai memanggil anak-anaknya, menjejerkannya di hadapan Nabi Samuel, supaya Nabi Samuel mengurapi salah satu dari anak-anak yang dijejerkan itu. Dan ketika Nabi Samuel melihat anak Isai yang pertama yang tampak begitu gagah, tinggi, profilnya bagus, Samuel berpikir bahwa tentu ini yang dipilih oleh Tuhan, yang cocok untuk menggantikan Saul sebagai raja. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perkataan itu dimaksudkan oleh Tuhan untuk mengoreksi cara pandang Samuel, supaya dia tidak melihat apa yang baik menurut pemandangan mata manusia, tetapi memilih apa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, tapi di sisi yang lain,
itu adalah sebuah kenyataan. Tuhan sedang berbicara tentang kenyataan bahwa semua orang di dunia ini melihat apa yang ada di depan mata. Maka Naomi memberitahu kepada Ruth, Ruth, mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Jadi teman-teman sekalian, ini aturannya. Ini aturannya. Sebelum kita bertemu dengan target, pergilah ke cermin, lihatlah seperti apa saya di depan cermin. Ungkapan mandi dan berurap itu supaya badan bersih dan wangi. Kesegaran itu memancarkan aura yang positif. Kesegaran itu memberi sugesti positif kepada orang lain tentang diri kita. Nah, begitu juga dengan aroma badan. Seberapa berkelas kita di mata orang lain, itu dipengaruhi oleh kesegaran dan kewangian dari badan kita. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, dalam narasi tentang bagaimana Naomi mengatur perjodohan Ruth dengan Boaz ini, kita bisa petik sebagai sebuah pelajaran. Kebetulan bagi teman-teman yang masih lajang, yang masih mencari jodoh, ini sebuah pelajaran yang baik. Tapi bagi kita yang sudah menikah dan bekerja, ini juga kita bisa gunakan prinsip jemput bola dalam hal ini untuk kita maju di dalam karir, ya. Kita maju di dalam karir. Kalau kita pergi ke kantor, pergilah dalam keadaan bersih, keadaan yang segar, keadaan yang wangi, sehingga kita akan memancarkan aura yang positif, pribadi yang berkelas, pribadi yang pantas untuk dinaikkan nanti di dalam karir kita. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu adalah pakaian. Naomi berkata, Ruth, pakailah pakaianmu yang bagus. Saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, untuk wanita, kalian mau seperti bidadari atau seperti mak lampir? Ya pasti semua ingin kelihatan seperti bidadari. Nah, kalau begitu, tampillah seorang bidadari. Dulu saya sering pergi naik kereta api pagi hari ke Jakarta dari Bogor, ya dari stasiun Bogor. Dan ribuan orang berangkat di pagi hari itu dengan kereta ke komuter lain ke Jakarta, ke tempat kerja mereka masing-masing. Dan dari situ kelihatan ada orang yang bagus di dalam di dalam berpenampilan, terus ada yang kayak buntelan begitu, sehingga tipikalnya pekerja banget ya, yang selalu ada di bawah, yang selalu disuruh dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya sedang menunggu kereta itu, orang baru berangkat kerja, artinya dia belum bersusah payah, belum berkeringat, itu aromanya, keringatnya, ya dari situ sudah kelihatan bahwa di kelas apa dia berada. Itu sangat sulit orang seperti itu akan naik karirnya. Nah, oleh sebab itu kita nggak boleh bersikap saya mah apa adanya. Ya, saya mah apa adanya. Nanti dapatnya seadanya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang berkata seperti ini? Saya mah yang penting orangnya baik. Ya, jadi ada orang yang datang kepada saya dan berkata, Pastor, saya nggak mau macam-macam. Cowok yang saya inginkan menikah dengan saya itu cuma satu aja syaratnya. Syaratnya apa itu? Baik. Ya nggak apa-apa kalau yang dimaksud dengan baik itu B-nya beriman, lalu A-nya akhlak bagus, lalu I-nya income bagus, lalu K-nya kepemimpinan yang bagus atau komunikasi yang bagus. Ya kita harus memiliki target yang bagus, tetapi kita juga harus memantaskan diri
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kalau sudah seperti itu, baru setelah itu kita mengadakan ketemuan. Saya teringat sekian tahun yang lalu diadakan sebuah pelatihan bagi hamba-hamba Tuhan di lingkungan komunitas hamba-hamba Tuhan yang saya ikuti. Ya, pelatihnya itu luar biasa. Ya, dia punya kantor pelatihan itu di mana-mana, termasuk di luar negeri. Ya, termasuk di luar negeri. Dan pada masa itu hal-hal semacam ini agak jarang terjadi. Ya, agak jarang terjadi. Nah, saya waktu itu memutuskan untuk tampil sederhana tetapi elegan, ya, tampil sederhana tapi elegan. Jadi saya berpakaian seperti semua orang berpakaian seperti itu, tapi sebaik mungkin memang. Kesukaan saya adalah kesederhanaan tetapi tidak murahan. Nah, ketika saya ikut sesi pertama, karena itu akhirnya memakan waktu cukup lama, ya beberapa bulan, ya sampai materi itu selesai dan kemudian kita diwisuda. Nah, tetapi saya punya target, ya punya target. Begitu di sesi pertama, ya ketika break, pelatih itu pemilik lembaga pengembangan diri itu langsung datang kepada saya dan kemudian ngajak bicara dengan saya dan bilang, Anda punya performance cukup bagus, yuk gabung dengan lembaga saya. Lembaga saya memiliki cabang di mana-mana, bahkan termasuk di luar negeri. Tapi sayang waktu itu saya nggak bisa terima karena saya sedang mendapat tugas yang penting. Saya sedang memimpin sebuah sekolah. Nah, teman-teman sekalian, jadi kesan positif itu penting. Kesan positif itu harus dibangun. Ya, jangan meremehkan sesuatu yang tampaknya sepele, yaitu pakaian. Jangan meremehkan sesuatu yang tampaknya sepele, yaitu mandilah, segarlah, tampil di hadapan publik. Jangan meremehkan sesuatu yang tampaknya sepele, yaitu wangi, ya, beruraplah, kata Naomi, ya jangan, ya Alkitab memberikan kepada kita hikmat tentang bagaimana kita menampilkan diri supaya orang yang menjadi target atau sesuatu yang menjadi target kita dengan mudah untuk kita mendapatkan. Ingat apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jangan berprinsip saya mah yang penting baik. Saya nggak peduli bagaimana saya tampil, saya nggak peduli apa yang saya kenakan. No, jangan seperti itu. Kalau seperti itu yang jatuh cinta kepada kita cuma Tuhan doang. Lalu kemudian kita bingung, ya Pak, saya sudah baik, saya sudah rajin berdoa, kok kenapa saya belum juga dapat jodoh-jodoh? Atau Pak, saya orang yang jujur, saya sudah bekerja dengan baik, tapi kenapa kok bos, atasan, ketika ada posisi yang lebih tinggi, kok selalu ditawarkan kepada orang yang lain, ya nggak ke saya. Padahal saya lebih menguasai pekerjaan itu daripada orang yang lain itu. Nah, teman-teman sekalian, kadang-kadang saya mendengar komplainan seperti ini atau curhatan seperti itu, ya. Dulu saya pernah mendapat kekesalan jemaat yang di kantornya dia nggak pernah naik pangkat. Ketika saatnya naik pangkat, dia selalu kalah dengan orang lain. Teman-temannya yang dia merasa tidak terlalu pandai menguasai pekerjaannya itu selalu naik karirnya, sehingga naik grade-nya, sehingga akhirnya dia marah dan dia bilang, saya mau keluar. Daripada keluar, lebih baik mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kamu sudah hebat di dalam bekerja, kamu menguasai pekerjaanmu dengan baik, tapi kamu nggak naik-naik. Mungkin ada masalah
di dalam bagaimana kamu menampilkan diri, sehingga kehebatan kamu tidak terbaca oleh orang lain, oleh bos, oleh atasan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita dalam strategi menjemput bola. Ya, kita belajar dari hikmatnya Naomi, strategi Naomi yang dia berikan untuk Ruth. Ruth, mandilah, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, lalu pergilah ke tempat pengirikan itu, bertemulah dengan Boas. Ya, jadi buatlah orang itu jatuh hati pada pandangan pertama. Saya nggak ngomong ini tentang perjodohan saja, tapi ini juga tentang semua hal, bidang kehidupan kita. Ya, di dalam pekerjaan, di dalam karir, di dalam dagang, bisnis, ya. Kita sedang mencari investor, kita sedang mencoba untuk membangun kemitraan dengan orang lain, untuk mengembangkan bisnis kita atau untuk memulai sebuah bisnis, maka buat orang itu jatuh hati pada pandangan pertama. Kalau berkali-kali bertemu nggak jatuh-jatuh cinta juga kepada kita, itu berat ya. Berat itu tandanya kita masih jauh dari apa yang kita inginkan. Jadi buat rencana aksi. Nah, lalu kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ini kita nggak seakan-akan nggak terlalu rohani banget topik kita yang kita bicarakan sekarang ini. Tetapi ini adalah sesuatu yang kita bisa petik, ya, kita bisa petik dari prinsip-prinsip yang diceritakan di dalam pasal 3 ini. Yang kemudian yang penting yang ketiga adalah pesan. Pesan itu harus jelas, pesan itu harus mudah ditangkap, pesan itu harus spesifik. Nah, kirimkan pesan yang spesifik, yang jelas, sehingga orang yang kita target itu tidak salah paham atau tidak kebingungan tentang apa yang kita inginkan. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, Naomi berkata seperti ini, maka mandilah dan beruraplah, pakai pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Nah, teman-teman sekalian, strategi Naomi ini dimaksudkan untuk memberi pesan yang spesifik kepada Boas, supaya Ruth segera mendapatkan hasil yang pasti. Nah, ketika Boas tertidur nanti, sehabis dia bekerja keras, sehabis dia makan, Ruth diminta untuk menyelinap masuk ke selimut Boas, tapi pada bagian ujung kakinya. Ya, perhatikan baik-baik. Tapi pada bagian ujung kakinya. Nah, tindakan ini dimaksudkan sebagai sebuah pesan yang spesifik. Boas, nikahi aku. Boas, aku serahkan diriku kepadamu, nikahi aku. Dan Ruth melakukan itu dengan tepat. Tetapi saya mau disclaimer, saya mau menggarisbawahi, strategi ini hanya boleh dilakukan oleh Ruth saja, karena sangat berisiko, ya, sangat berisiko. Selain Ruth nggak boleh. Nanti bisa berakhir dengan cinta semalam. Nanti bisa berakhir dengan cinta semalam. Tetapi untuk kita bisa ambil prinsipnya. Kita bisa ambil pesannya, yaitu sampaikan pesan secara spesifik.
orang lain itu harus tahu apa yang kita inginkan. Bos itu harus tahu apa yang kita inginkan. Nah, ini penting mengapa? Supaya orang kemudian memberikan kepada kita respon dengan tepat sesuai seperti yang kita inginkan. Jika pesan kita diterima, puji Tuhan. Tapi jika ditolak misalnya, bagaimana dong? Tinggalkan segera dan jangan buang-buang waktu lagi. Ya, karena waktu itu berharga. Ya, umur terus berjalan, kesempatan terus berjalan. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak boleh membuat orang lain bingung dengan apa yang kita mau. Kan kadang-kadang begitu. Kadang-kadang saya sendiri juga menghadapi orang yang saya nggak ngerti maunya itu apa. Ya, punya mau tetapi orang lain nggak bisa menangkap apa yang dia mau. Lalu kemudian ketika kita respon seperti ini ternyata salah. Respon itu ternyata salah juga. Yang nggak boleh seperti itu, ya nggak boleh seperti itu. Apa yang kita inginkan itu harus kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Di ayat 8 dan 9 dikatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Nah, Ruth melakukan lebih daripada apa yang diminta Naomi. Yang diminta Naomi adalah bahwa Ruth menyelinap masuk di bawah selimut pada ujung kaki Boaz, dan itu sudah cukup. Pesan itu sudah pasti diterima oleh Boaz. Tetapi Ruth mempertegas lagi dengan kata-kata, ya, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Dengan kata lain, Ruth melamar Boaz. Teman-teman, jadi ternyata wanita boleh duluan nembak pria. Ya, ribuan tahun yang lalu sudah terjadi. Ya. Tapi Ruth tidak melakukan tanpa pertimbangan matang. Bukankah mereka sudah bertemu sebelumnya? Dan dari percakapan yang kita baca, kita mendapatkan semacam kesimpulan bahwa sepertinya keduanya sudah saling tertarik pada saat bertemu di pasal yang kedua. Seperti yang tergambar oleh kata-kata Boaz di ayat yang ke-10, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Nah, ternyata Boaz sudah menerima sinyal-sinyal dari Ruth sebelumnya. Dan sepertinya Boaz pun juga sama. Tetapi sepertinya Boaz adalah tipe laki-laki yang tidak pandai untuk mengungkapkan cinta dengan kata-kata. Tapi dia mengungkapkan lewat perbuatan baik. Tapi wanita selalu butuh kata-kata cinta. Maka Ruth langsung menembak Boaz. Dan lamaran Ruth langsung diterima. Di ayat yang ke-11 Boaz menjawab, oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Jadi teman-teman sekalian, strategi jemput bolanya Naomi dan Ruth akhirnya membuahkan hasil. Saya ingin review sebentar dari strategi menjemput bola yang melibatkan 3 tindakan wajib. Yang pertama, target. Targetkan sebuah target yang cukup berharga untuk diperjuangkan. Jangan hanya mau target yang kecil-kecil saja.
Kalau bisa yang lebih besar, kenapa tidak? Kalau bisa yang lebih tinggi, kenapa tidak? Kalau bisa yang lebih baik, kenapa tidak? Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ini kepada jemaat. Kalau kita berdoa untuk permintaan kecil, Tuhan menjawab enggak? Menjawab. Kalau permintaan kita adalah permintaan besar, Tuhan sanggup enggak memberikan? Ya sanggup. Lalu, kenapa kita tidak minta permintaan yang besar? Ya, pada waktu itu kami ada program yang berbiaya besar, lalu mendapatkan respon, kok besar amat gitu. Tapi anehnya, uang yang didapatkan terkumpul jauh lebih banyak. Sementara ketika ada program yang kita bikin kecil, ya uangnya cukup juga. Ya uangnya cukup juga, tapi marginnya nggak berarti itu sisanya banyak banget. Ya cukup untuk dipakai. Nah, target itu harus cukup berharga untuk diperjuangkan. Lalu yang kedua, dalam rangka kita untuk menjemput bola, harus ada rencana aksi. Bangun kualitas diri sebaik mungkin, supaya kita pantas untuk apa yang kita perjuangkan. Karena segala sesuatu itu ada kepantasan. Sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, tapi kalau kita tidak memantaskan diri, ya kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kemudian tampil sebaik mungkin. Ya. Ingat, dalam penelitian juga orang yang berpenampilan yang baik itu jauh lebih berhasil daripada mereka yang kurang memperhatikan penampilan mereka di dalam karir, di dalam pekerjaan, bahkan dalam negosiasi gaji juga seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga adalah kirim pesan yang jelas untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Apa yang dilakukan oleh Ruth, yang dinasihatkan Naomi untuk dilakukan oleh Ruth, yaitu bahwa dia menyelinap masuk ke dalam selimut itu pada ujung kaki dari Boaz itu. Itu memberikan sebuah pesan yang jelas sekali. Boaz, sebab engkau adalah salah satu kaum yang wajib untuk menebus aku, maka tebuslah aku, nikahi aku. Aku siap memberikan diriku berlindung di bawah sayapmu. Dan Boaz tidak ragu lagi, tidak salah tafsir lagi, tidak mengira-ngira lagi. Ya, Naomi mau dinikahi oleh Boaz. Dan Ruth mau dinikahi oleh Boaz, dan Ruth mendapatkan hasilnya. Semoga sharing ini yang kali ini agak bersifat kehidupan sehari-hari, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bro Agus. Ya, terima kasih Pak Setio atas tadi materi yang telah disampaikan. Teman-teman, nanti kita ada sesi tanya jawab ya setelah ini. Namun sebelumnya ada informasi yang akan disampaikan oleh Sister Aling. Silakan Sister Aling dengan informasi. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai minggu depan. Baik, dimulai dengan besok ya, Bapak Ibu. Di hari Selasa, 20 Februari 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan temanya kali ini adalah Israel di tahun penentuan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Rukrisno dan moderatornya adalah Ibu Aling besok ya. Dan ini mengenai pemberitahuan tentang channel kami ya Bapak Ibu. Jadi channel kami ini sudah mengganti nama, yang dahulu dengan yang baru dengan nama Cahaya Firman. Dan jadi bagi Bapak Ibu, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Bagi yang belum mensubscribe,
channel YouTube kami yang baru, yaitu Cahaya Firman. Dan mengenai renungan pagi dari Sema Adonai, itu diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai dan juga renungan pagi dari Bapak Gembala kami, yaitu Pak Daniel, yang diadakan 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online kami, semua itu hanya dapat Bapak Ibu ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, harap mensubscribe-nya dan bantu men-share-nya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk lebih berkembang lagi dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Sister Aling atas tadi ya promosi acara kita. Ya, Pastor Setio, kita kan masih hangat di tanggal 14 kemarin ya Pastor Setio ya. Banyak kita memilih gitu kan. Memilih tapi kita juga nggak tahu gitu kan pilihannya siapa. Seperti kemarin aku lihat itu ya di tempatku sendiri gitu kan di Provinsi Jawa Timur gitu kan. Ada satu orang itu yang jadi perwakilan rakyat kita ya di tempat di Jawa Timur itu tahunnya cuma satu dan itu pun yang terburuk gitu loh Pastor. Rokap Jayangnya adalah yang terburuk sedangkan yang lainnya nggak kenal. Itu seperti apa yang harus kita lakukan gitu Pastor? Apakah kita lebih baik nggak usah memilih atau bagaimana gitu Pastor? Dengan wakil rakyat yang satu-satunya yang kita kenal adalah orang yang punya rekam jejak buruk gitu loh. Yang lainnya malah nggak kenal gitu. Ini caleg atau capres? Yang DPR RI itu loh, DPR RI itu loh Pastor. Ya. Ini yang patut disayangkan dari saya bicara dalam konteks Kristen ya. Ini yang patut disayangkan dari para caleg Kristen ya. Sebelum pencoblosan itu beberapa waktu sebelumnya itu PGIS Kota Bogor itu mengundang hamba-hamba Tuhan untuk bersilaturahmi dengan caleg-caleg Kristen. Nah, di Bogor itu ada sekitar 20 orang ya, ada sekitar 20 orang dari berbagai-bagai partai ya, dari berbagai-bagai partai. Kemudian ada sebuah informasi yang menarik adalah bahwa Pembimas Kristen, ini saya menceritakan sebagai contoh ya. Pembimas Kristen itu memberi info bahwa populasi Kristen di Kota Bogor ada 500.000. Ya, ada 500.000. Saya nggak menyangka sebesar itu jumlahnya. Gitu. Lalu kemudian setelahnya itu ada seorang hamba Tuhan yang ingin memenangkan seorang caleg Kristen, ya dia promosikan, dan saya bilang berdasarkan informasi itu kan ada 500.000 orang Kristen, anggap saja 100.000 lah, 100.000. Terus dia bilang begini, enggak Pak, dia cuma butuh 7.000 saja Pak untuk lolos. Nah, itu yang saya sesalkan ya. Itu yang saya sesalkan ya. Orang ini hanya mikirin satu orang. Kalau saya berposisi sebagai gereja dengan populasi yang sebanyak itu, saya sebagai wakil gereja tentu akan mengirim sebanyak mungkin caleg Kristen untuk menduduki posisi itu. Problemnya apa? Problemnya adalah saya hampir tidak mengenal orang per orang itu. Ya, hampir tidak mengenal, pasti orang lain juga sama kasusnya. Kalau enggak disilaturahmikan, ya enggak kenal.
itu, dan saya menyayangkan mereka. Kenapa tidak 20 orang itu saweran, ya patungan, untuk bikin sebuah pertemuan akbar dengan bernaung di bawah PGIS, bernaung di PGPLI, atau bernaung di Badan Kerjasama Gereja untuk sosialisasi dalam sebuah acara yang dikemas oleh atau diselenggarakan oleh organisasi-organisasi ini, agar kita semua mengenal mereka. Nah, sehingga ketidakmengenalan kita akan mereka itu disebabkan oleh para caleg itu sendiri, ya, kurang pandai. Kalau seperti itu, masa kalian nggak bisa berpikir untuk memanfaatkan 500.000 orang Kristen itu kalian kumpulkan, kalian masalah uang, kalian itu pengen dicoblos, tapi kalian tuh nggak sosialisasi, kalian tuh nggak memperkenalkan diri, kalian tuh nggak berinisiatif, kalian tuh nggak pinter. Gitu. Ya, aduh, sayang sekali. Sayang sekali. Nah, istri saya jadi anggota KPPS. Saya cerita kepada dia. Saya lupa itu di lembar untuk DPR RI atau apalah kayak gitu. Hanya ada satu nama. Pilihannya adalah satu nama. Jadi saya nggak coblos orangnya. Terus istri saya bilang begini, kalau seperti itu larinya ke suara itu masuk ke partai, ya masuk ke partai. Kalau kita memang betul-betul nggak kenal, kita bisa melarikan suara kita itu ke partai. Ya, ingat ya begini, kita tidak memilih yang terbaik, tapi di antara yang buruk itu jangan sampai yang terburuk itu yang menang. Nah itu apa namanya yang terpilih. Nah itu apa namanya prinsip, ya prinsip. Tuh. Kalau nggak yakin atau merasa semuanya buruk, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah pilih. Coblos saja partainya supaya suara kita lari ke partai. Nah itu apa saran dari saya sih. Karena mau bagaimana lagi kita nggak kenal, ya. Yang dikenal pun orang-orang yang nggak baik. Tapi silakan setiap orang punya pertimbangan sendiri-sendiri. Kalau dalam hal ini saya begitu pendapat saya. Terima kasih. Iya, Pastor. Ya, memang kurangnya sosialisasi juga jadi masalah ya gitu, Pastor. Seperti Pastor tadi di temanya adalah menjemput bola. Mereka ini kan sebenarnya pengen dipilih, tapi tidak melakukan sosialisasi. Itu kan juga sulit juga untuk kita sebagai orang yang di bawah ini kan, Pastor, yang angkat pulpit ini juga sulit untuk memilih gitu. Karena memang seakan-akan nggak ada pilihan gitu. Karena orang baik pun juga bersembunyi gitu kan, Pastor. Karena mungkin kurang dana untuk sosialisasi dan sebagainya gitu, Pastor. Ya, itulah. Ya, teman-teman ada yang lain? Ya, masalahnya itu ya, Pastor, ya, di sosialisasi itu ya. Mungkin begini. Ya, mungkin begini. Saya nanya-nanya, karena saya kan nggak kenal. Saya nanya-nanya. Jadi, pertama kali saya berjumpa dengan mereka, kalaupun kenal itu ada satu, tapi itu pun saya nggak nyangka dia nyalon ya. Jadi saya nggak tahu. Kalau PGIS tidak mengundang itu kan saya betul-betul nggak tahu itu. Jadi saya tanya, wah hebat amat kalian ya nyalon kayak gitu. Karena setahu saya itu biayanya nggak sedikit. Nah ini kita ngomongin konteks apa namanya caleg miskin ya. Caleg miskin ya, konteksnya caleg miskin. Kita jangan berpikir yang mereka yang hebat-hebat ya. Saya tanya, kok kalian punya uang sih? Kan masang banner seperti itu, kalian harus membayar ke apa namanya? Kalian harus punya tim sukses, kalian harus punya korlap ya, yang mensosialisasikan profil kalian untuk dikenal oleh masyarakat itu. Kok kalian
kalian ini banyak duit loh ya. Saya bilang begitu. Terus dia cerita ya, sebagai caleg miskin itu angkanya itu kira-kira 50-an juta, Bro Agus. Angkanya itu kira-kira 50-an juta. Dia nggak bisa punya tim sukses karena duitnya cuma 50 juta, nggak cukup. Jadi kemudian dia serahkan dia main ke Korlap aja. Korlap itu kan terima dari ngurusin banyak caleg ya. Ya. Semua udah dibagi ya, semua udah dibagi alokasi anggarannya itu. Bagi caleg miskin 50 juta itu kan banyak gitu. Tapi bagi seorang caleg yang mau berkompetisi itu kecil banget, itu sangat kecil. Dari situ apa namanya, saya menyayangkan. So kalau kalian itu dikenal Kristen oleh lingkungan kalian, itu nggak patungan, lalu kemudian kulon nuwun minta bantuan dari PGIS, minta bantuan dari PGPLPI, minta bantuan dari PKSG atau apalah gitu untuk menghimpunkan umat, uangnya diserahkan ke mereka yang kelola dalam format entah apa gitu, sehingga akhirnya masyarakat Kristen tahu. Jadi saya mau bilang begini, kurangnya sosialisasi itu juga di samping kurang pandainya mereka. Kalau nggak pandai terus kenapa kalian mencalonkan diri, apa pantas kita coblos? Tapi itu juga karena biaya yang sangat minim itu. Ya, biaya yang sangat minim. Itu saya sedikit mengerti karena kan saya nanya-nanya ke para caleg itu. Ini yang kurang modal ya. Modalnya dengkul. Ya silakan Bro Agus. Bro Agus, silakan untuk memberikan sebuah apa namanya pandangan-pandangan tentang masalah ini. Ini kan masih dalam proses penghitungan. Ya. Ya soalnya juga ada yang di tempat saya itu mereka memanfaatkan media sosial gitu kan. Kita tahu misalkan dia itu memang anak seorang mantan presiden gitu kan. Kalau di tempatku itu kan memang ada gitu. Sosialisasinya itu lewat YouTube gitu kan. YouTube kan bisa dipilih area mana, area pemilihannya mana gitu kan. Ada juga yang pakai TikTok. Ya memang perlu butuh modal besar gitu ya, Pastor ya, untuk agar supaya menghimpun suara juga gitu kan. Karena kita kan sebenarnya nyoblos seperti halnya milih kucing dalam karung. Kita nggak tahu kucingnya seperti apa gitu kan. Seperti itu sih, Pastor. Jadi ya memang butuh modal yang besar juga gitu, Pastor, untuk agar supaya orang itu dikenal gitu sebagai caleg gitu, Pastor. Betul. Ya sekarang mungkin ya media sosial mungkin juga pengalaman sangat teman yang lain perlu ditanya Bro Agus. Ya ini Ya, mungkin pengalaman Ahok teman mungkin tanya Bro Agus. Ya Pak Ahok, Bu Heni atau Sister Aling mungkin atau Pak Frans. Ya silakan Pak Syagian dari Banyuwangi. Oh itu ada. Pak Syagian bisa open mic Pak Syagian? Ya. Sudah. Selamat malam Pastor Nugroho. Saya yang kedua kali ini ikut. Selamat malam Bapak. Ini tadi masalah rootnya itu, root tadi sudah kita baca semua. Judulnya strategi jemput bola. Di situ dijelaskan jemput bola itu kan root pergi ke bawah itu dengan harapan supaya dia itu garis besarnya itu kan supaya dinikahi gitu. Seperti itu. Iya. Jadi di penjelasannya Pak Nugroho tadi ada juga tadi itu strategi ini hanya berlaku untuk root saja gitu. Jadi kalau saya baca referensinya di ayat
4 ini kan, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah gitu. Ya dari segi apa itu kan, tindakan Ruth tersebut itu karena dulu kan adatnya seperti itu, dia bilang di situ kan referensinya, tapi bukan bermaksud untuk tindakan seksual kan gitu kan. Ya mungkin saya kurang pintar merangkainya. Itu apakah strategi semacam ini, apakah ini dosa apa gimana gitu loh Pak? Strateginya Ruth ini yang sudah diajarin Naomi ini gitu loh. Tapi memang pada akhirnya kan si Ruth itu kan jadinya jadi istrinya si Boas gitu loh Pak. Jadi seperti itu pertanyaannya Pak. Iya, baik. Pak, apa namanya? Terima kasih. Saya sebelum berpikir seperti itu, saya membaca beberapa komentar ya tentang tindakan atau nasihat dari Naomi itu. Jadi saya biasanya yang saya pakai itu adalah referensi dari dari penulis yang dari lulusan Dallas Seminari untuk menjaga teologi yang konservatif, lalu kemudian dari yang lain-lain itu. Nah, mereka tetap gini masalahnya, gini ya. Kita semua itu memikirkannya dalam konteks kita ya, jadi tindakan itu tetap dianggap sebagai sebuah tindakan yang punya risiko ya. Saya bercanda ketika mengatakan bahwa itu hanya untuk Ruth saja loh gitu ya. Itu ya tentu bercanda. Tapi memang diakui itu beresiko. Kenapa beresiko, Pak? Karena kan Ruth ini atau Naomi ini hidup di zaman para hakim. Ya, hidup di zaman para hakim. Di mana nggak ada hukum, ya. Nggak ada aturan, ya. Nah, untuk pembanding itu yang di masa yang sama, ya di era yang sama itu adalah kehidupan Simpson, ya kehidupan Simpson, ya. Kalau dia ketemu wanita cantik yang dia suka, main hajar aja, ya, seperti itulah, ya keadaannya seperti itu. Maka dibandingkan dengan masa itu, ya masa itu Ruth dan Boas itu memiliki pengendalian diri yang cukup bagus, ya. Ruth wanita terhormat, Boas juga pria yang terhormat, ya. Dalam kacamata kita di masa sekarang ini, misal itu terjadi, bisa bablas jadi cinta semalam, ya. Tapi mungkin juga masa itu juga begitu karena di zaman para hakim memerintah itu nggak ada aturan, ya, nggak ada aturan. Semua orang berbuat menurut apa yang baik bagi pemandangan dia, gitu. Dan sebagai pembanding adalah Simpson, ya. Simpson itu ketemu wanita cantik disikat aja, ketemu wanita cantik nggak sebangsa, nggak seiman disikat aja. Nah, seperti itu, ya. Sehingga jadi pusing kepala orang tuanya itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi kita menangkap pesan utamanya dari apa yang dilakukan atau ditulis oleh Alkitab ini, bahwa jangan diam aja, kamu harus jemput bola, ya. Kamu harus buat sebuah serangan yang strike, ya, yang orang nggak lagi bingung, ya, menafsir. Udah nggak bingung, pasti kamu jatuh cinta sama saya, pasti kamu mau dinikahin sama saya. Nah, itu kita ambil maknanya saja, bahwa yang dilakukan Ruth itu dimaksudkan memberi sebuah pesan yang jelas, Boas, kamu kaum yang wajib untuk menebus aku. Memang kamu bukan satu-satunya, ya.
kamu kaum yang wajib menebus aku, nikahi aku. Aku siap untuk menyerahkan diriku kepadamu. Aku bernaung di bawah sayapmu. Nah, jadi Boas ini dipilih di antara para penebus yang lain yang masih kerabat, oleh karena kebaikan hati Boas, betapa salehnya dia, rohaninya dia, dan jangan lupa, dia seorang bos, dia tajir. Demikian kurang lebih, Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin tambahan dari saya itu mungkin karena pada zaman dulu itu kan masih berlaku adat istiadat gitu. Karena Ya, betul. kalau ada yang meninggal itu kan harus ada kasih yang menebuskan seperti itu. Jadi karena mungkin ada adat istiadat itu makanya dilakukan seperti itu. Itu aja tambahannya Pak dari saya. Terima kasih. Bapak, boleh saya bertanya, Pak? Boleh saya bertanya? Iya. Ada yang saya nggak paham karena kan saya orang Jawa, ya. Saya mau membuat pembanding, tapi kan saya nggak mengerti. Kalau pariban itu bagaimana, Pak? Seberapa kewajiban seorang pariban dalam perjodohan, ya? Bapak bisa kasih cerita nggak? Iya, kalau pariban itu kan memang dulu ya, itu zaman dulu itu kalau bisa itu memang harus nikah sama paribannya itu. Kenapa? Supaya hubungan saudara itu tidak hilang, kan seperti itu. Jadi kalau kita baca semua dari Alkitab itu kan, kalau saya baca dari Alkitab itu, yang dipakai orang Batak itu ada dari Alkitab itu gitu loh. Gitu. Jadi seperti saya misalnya kan, kalau saya kan nama saya itu kan Siagian itu kan belakangnya itu, jadi sampai keturunan berapapun nanti anak saya itu tidak hilang gitu dari laki-laki itu. Gitu. Jadi sampai kapanpun dia itu nanti, saya sekarang kan nomor 14. Jadi anak saya nomor 15 terus sampai selanjutnya itu nanti nggak hilang itu itu nenek moyangnya itu. Jadi masalah pariban itu dulu itu memang kamu harus nikah. Jadi pariban itu kan saya misalnya kan saya laki-laki, ada adik saya perempuan. Jadi anaknya adik saya yang laki-laki kalau bisa nikah sama anak saya yang perempuan gitu loh. Itu namanya pariban gitu loh. Jadi supaya hubungan keluarga itu tidak hilang antara adik saya perempuan dengan saya gitu. Jadi kalau saya dari marga saya Siagian itu selamanya itu tidak hilang seperti itu Pak. Bisa ditangkap? Bisa. Jadi tapi kalau dalam kasusnya Ruth ini atau Naomi ini dalam tradisi mereka, bila saudaranya meninggal ya, maka kan dia wajib untuk menebus. Nah, kewajiban semacam itu ada nggak Pak di adat Batak? Kalau dulu kayaknya ada, tapi itu jarang karena di sana itu kan biasanya itu kalau di orang Batak itu kan dulu jarang ada punya istri dua gitu kan, tidak ada lah. Jadi kalau misalnya ada istri misalnya dua itu sudah tersingkir. Itu sudah tersingkir dia itu dari keluarga gitu loh kalau sampai dua istrinya. Jadi orang Batak dulu itu tidak ada lah istrinya yang beristri dua gitu loh. Atau yang cerai itu pun jarang gitu. Kalau sudah cerai itu sudah tersingkir juga gitu. Pasti sudah diomongin itu, ini begini gitu seperti itu. Jadi jarang lah dulu cerai di sana. Kalau untuk misalnya meninggal dia itu suaminya meninggal, misalnya abangnya suaminya ini yang neruskan itu atau adiknya jarang ada karena itu mungkin juga aib gitu. Tidak bisa dia cari perempuan lain gitu. Jadi jarang gitu loh Pak seperti itu. Gitu. Jadi di sana itu
Berarti nggak sama, Pak, ya? Kalau ditaatin sebetulnya adanya itu ya luar biasa gitu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya yang lain dulu. Ya, Terima kasih. Ya, bagian ya, karena ya kalau orang Jawa itu memang nggak mengenal itu ya, marga ya Pak Setio ya. Ya seperti itu Pak. Ya, Tadi itu Pastor ngomong tentang apa doa yang kita harus minta doa yang sesuai yang kecil, ada juga doa yang besar gitu ya. Doa yang besar dan doa yang kecil gitu ya Pastor ya. Ya, Kak, aku sih pernah dengar itu ya, Pastor ya, dulu ya. Itu pernah ada sebuah buku namanya eh, Rusia Des Laughing ya, atau mati tertawa ala Rusia itu kan. Dimana di situ kan ada juga joke-nya yang cukup lucu gitu kan, seperti jangan bikin Tuhan menangis gitu kan, karena doanya nggak terlalu berlebihan gitu kan, Pastor. Jadi sebenarnya kita sebagai orang Kristen boleh nggak gitu kan meminta doa yang melebihi apa yang yang besar gitu, yang sangat besar, bahkan apakah mungkin itu kan buat Tuhan menangis juga karena nggak bisa ngabulin gitu, Pastor? Silakan, Pastor. ya, ya joke itu cukup menarik. Mungkin saya lupa detailnya ya, Bro Agus mungkin juga lupa detailnya. Itu para kepala negara ya, kepala negara Iya, itu yang waktu itu kan. bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan rakyatku makmur? Lalu Tuhan bilang, ya 200 tahun lagi, lalu dia pergi dengan menangis. Terus kemudian datang kepala negara Amerika bertanya, Tuhan, kalau rakyatku bagaimana? Kapan akan makmur? Lalu kemudian Tuhan berkata, ya masih 100 tahun lagi. Lalu kemudian dia menangis dan pergi dari hadapan Tuhan. Lalu datanglah pemimpin Uni Soviet bertanya, ya kalau rakyatku kapan Tuhan, maka Tuhan menangis dan berlalu dari hadapan dia. Kalimat tadi tentu yang saya ucapkan tadi itu sebenarnya nggak ini apa namanya, nggak tentang doa ya, nggak tentang doa ya. Itu doa itu tidak dimaksudkan untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita ya. Doa nggak seperti itu. Doa itu dimaksudkan untuk supaya kita bisa menerima kehendak Tuhan ya. Supaya kita mampu bisa menerima kehendak Tuhan. Sebab Tuhan menjawab doa kita itu dengan jawaban ya dan juga dengan jawaban tidak ya. Dan itu sama-sama merupakan jawaban Tuhan. Ya. Jadi ungkapan yang saya katakan tadi itu terkait dengan keberanian untuk bercita-cita atau keberanian untuk membuat sebuah program dengan anggaran-anggaran tertentu gitu. Nah, biasanya di gereja kalau membuat program itu nanti ada dua kubu yang ingin anggarannya besar, fantastis, lalu kemudian ada kubu yang lain yang bilang jangan besar-besar ya, jangan mahal-mahal, itu duitnya terlalu banyak ya dan lain sebagainya. Nah, saya cuma dalam rangka itu. Tapi kalau dalam konteks atau yang diwakili oleh joke dari mati ala cara Rusia tadi, itu saya percaya kok nggak semua doa kita itu diiyakan sama Tuhan. Karena manusia berdosa itu dalam menginginkan sesuatu, pasti ada orang-orang
yang menginginkan sesuatu yang nggak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, maka Tuhan akan menangis dan berlalu dari hadapan orang yang berdoa yang tidak masuk akal dari apa yang dimintanya, yang nggak pantas. Seperti itu. Hebat Bro Agus mengingat itu. Saya pernah punya bukunya, Mati Ketawa ala Rusia itu. Zaman Indonesia di era Orde Baru, di mana kebebasan kurang bebas dalam mengungkapkan pendapat itu, sehingga sangat berisiko dan rakyat mencari hiburan sendiri. Ya, sama lah dengan di Soviet sana, rakyat mencari hiburan sendiri dengan joke-joke yang seperti itu. Baik. Iya, jadi kita pun juga Pastor, harus membangun kepantasan kita gitu ya, sebelum kita berdoa juga gitu, Pastor. Membangun kepantasan kita selayak apa gitu kan, seberapa kemampuan kita juga harus ukur gitu ya, Pastor ya. Dari situ. Ya betul, Bro Agus, betul. Saya pengalaman ya, Bro Agus, ketika tiba-tiba saya diajak untuk ikut sebuah proyek menghimpun 4.000 pimpinan perguruan tinggi itu untuk disatukan, dipertemukan dalam sebuah event. Waktu saya pertama kali mendengar itu sebenarnya saya diajak teman, kemudian kami berangkat ke Sekretariat Negara untuk rapat dengan pejabatnya Pak Jokowi, Ketua BPIP ya, itu Profesor Yudi Krisnandi. Lalu setelah berapat itu, selesai rapat, kami berkumpul dan memutuskan untuk tidak pulang, ya tidak pulang. Kita mau meeting sendiri ya, meeting sendiri. Apa yang harus kita lakukan pada malam hari itu. Nah, kemudian teman saya nggak mau, yang ngotot bahwa dia itu mau pulang ke Bandung, karena kami berangkat dari Bandung. Ya, saya kecewa sekali pada waktu itu, dan alasan yang dia pakai adalah, aku belum izin istri. Aduh, ya kata-kata itu nggak masuk akal ya, aku belum izin istri. Kamu laki-laki, kamu kepala, kamu leader, kamu memutuskan ini ada proyek penting, kita punya kesempatan yang harus kita ambil, dan memang ada pengorbanan ya, ada pengorbanan itu. Kita kan bisa menginap di hotel, kita patungan kan juga masih terjangkau juga begitu. Tapi puji Tuhan ya, akhirnya saya memberanikan diri untuk maju terus sampai saya masuk ke tim perumus yang jumlahnya 30 orang itu. Dan setiap ada press conference ya bersama dengan Menteri Pendidikan, saya selalu diajak ya, saya selalu harus ada menemani Pak Menteri itu. Nah, maksud saya apa? Maksud saya begini, teman saya itu ngeper, ya, dia merasa nggak berani, gitu. Tapi saya pantas nggak pantas, saya maju terus. Tapi enggak dong, saya akan sedikit-sedikit jika ada kepantasannya lah, saya jadi maju terus. Sehingga akhirnya saya ada di posisi yang di lingkaran kecil itu. Jadi betul, kita harus membangun kepantasan. Kita harus membangun kualitas diri dengan berbagai-bagai cara, ya, dengan berbagai-bagai cara itu. Nah, kepantasan itulah yang akhirnya menjadi penyebab pihak lain melihat kita itu pantas untuk diberi kepercayaan pada posisi tertentu atau pada tanggung jawab tertentu. Itu, Bro Agus. Jadi bangunlah kepantasan, ya, bangunlah kepantasan. Kita harus punya
satu dua keahlian yang kalau bisa kita ahli sekali. Sehingga ketika orang lain mengingat kita, maka ya, maksudnya di bidang itu, ketika orang mengingat di bidang itu, mereka akan ingat kita. Dulu saya melatih diri untuk menjadi trainer di bidang itu, speed reading, baca cepat, super memory, mengingat mudah, cepat tapi sulit lupa. Terus kemudian pelatihan untuk kreativitas, ya. Saya membangun diri sampai orang kalau memikirkan tentang speed reading, super memory, ingatan mereka langsung ke saya, dan itu diakui oleh orang lain. Saya kan pernah melatih di lingkungan hakim-hakim, melatih di apa namanya itu lingkungan orang-orang politik, melatih di lingkungan apa namanya diplomat RI gitu, di bidang itu, ya, di bidang itu. Sampai salah satunya itu bilang begini ke saya, kamu kuliah kedokteran ya, gitu. Karena saya menjelaskan tentang cara kerja sel otak. Saya menjelaskan sebegitu rupa sederhananya, seakan-akan saya seorang yang memang berkuliah di bidang itu. Ya, jadi kita harus punya satu atau dua keahlian yang jangan nanggung, ya, jangan nanggung, jangan pengetahuan itu, skill itu cuman biasa-biasa aja, jangan. Ya kita nggak mungkin untuk menguasai banyak hal, ya, tetapi satu dua itu harus. Dengan satu dua itu orang akan melihat bahwa kita kayaknya pantas untuk sebuah tanggung jawab atau untuk sebuah pekerjaan itu. Kalau saya masa yang lalu dapat pekerjaan dari Pak Jokowi, mudah-mudahan dapat pekerjaan dari Gibran nanti. Kalau dia dinyatakan oleh KPU lolos, ya, kalau dinyatakan oleh KPU lolos. Amin, Pastor. Ya, tentang keahlian tadi ya, ini sedikit aja ya, Pastor. Tapi kan, Ya. apakah semua keahlian itu bertentangan gitu kan dengan kita sebagai orang Kristen? Kan ada juga yang keahliannya misalkan membaca kartu tarot, itu kan juga ada sekarang yang mengembangkan hal itu gitu, Pastor. Apakah itu juga bertentangan dengan iman kita sebagai orang Kristen gitu, Pastor? Kalau hal-hal yang seperti itu, Pastor. Gimana ya? Kalau kartu tarot itu jangan, ya, karena kita meletakkan nasib kita itu ada di kartu itu, ya. Kita meletakkan nasib kita itu ada di masa depan kita itu ada di kartu itu. Kalau menurut saya kartu tarot atau ramalan-ramalan apapun itu jangan, ya, jangan. Kita lebih baik mendengar bisik-bisik surga untuk mengetahui apa yang akan datang, yang akan terjadi, gitu. Kalau Bro Agus sempat melihat Facebook saya itu, saya bergumul selama 1 tahun, akhirnya saya nggak tahan, lalu di tanggal 31 Oktober 2023, saya posting di IG saya maupun di Facebook saya, kalau Prabowo menang, nanti Prabowo menang, gitu. Saya posting begitu. Dan kemudian ya quick count menyatakan bahwa beliau menang bersama dengan Gibran, gitu. Nah, saya kemudian kirim ke grup keluarga saya, karena seluruh keluarga saya itu adalah menjagokan yang lain, ya, yang lain itu, dan membuat analisa. Saya punya sepupu yang teorinya banyak banget, gini, nggak ada yang cocok, ya. Lalu kemudian saya posting itu, saya kasih tahu, tuh lihat kalian, saya mempostingkannya tanggal 31 Oktober 2023. Kemarin saya ditegur sama adik saya, kamu sudah jadi nabi ya, gitu. Nggak, jangan, yang lainnya aja.
Oke, Pastor. Jadi kita pun dalam setiap melangkah untuk melakukan hal-hal yang baru pun juga harus minta persetujuan Roh Kudus juga gitu ya, Pastor ya. Mana yang baik dan mana yang enggak gitu kan, mana yang bertentangan dengan iman kita, mana yang enggak, seperti itu ya, Pastor ya. Betul. Oke, kalau nggak ada lagi dan juga ada lagi mungkin teman yang mau bertanya, sepertinya udah ya. Silakan untuk konklusi dan doanya, Pastor. Halo. Iya, dengar, Ya, Pastor. Pastor, ya. Sorry. Apa namanya? Di saya itu suara kadang-kadang hilang ya. Iya. Saya tidak tahu. Jadi bagaimana Bro Agus? Kita ke ujung. Ya, Kita sudah ke ujung sekarang. Ya, silakan Pastor, ini konklusi dan doa. Oke, baik. Teman-teman sekalian, jadi kita harus menjemput bola. Ya. Walau Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita, kita tidak boleh duduk diam menantikan berkat Tuhan. Walaupun kita juga harus berdoa, karena kita yakin Tuhan menjawab doa, tetapi itu tidak berarti bahwa kita duduk diam dan berdoa saja dan tidak berbuat apa-apa. Doa membuat Tuhan membuka jalan. Ketika jalan terbuka itu, maka kita harus melangkah. Tuhan memberi berkat kepada anak-anaknya, tetapi kitalah yang harus mengambil berkat itu. Kita nggak bisa cuma duduk diam saja. Kalau dalam bahasa yang lain kita pinjam istilahnya takdir. Takdir Tuhan yang menentukan, tetapi kitalah yang mengerjakannya. Oleh sebab itu, kita perlu untuk memakai strategi jemput bola. Orang Kristen, anak Tuhan, harus lebih berani untuk berinisiatif. Jadi, berinisiatiflah, jemput bolamu, jemput berkatmu, jemput suksesmu, dengan nasihat-nasihat yang tadi seperti yang sudah diberikan, bangun kepantasan diri, bangun kualitas diri yang baik, sehingga orang lain, bahkan surga melihat kita pantas untuk dipercayai sebuah kesuksesan atau sebuah tanggung jawab. Lalu kemudian nasihat yang sepertinya biasa, penampilan, tampillah sebaik mungkin. Bagaimanapun, manusia melihat apa yang di depan mata. Sehebat-hebatnya kita. Tapi kalau performance kita nggak bagus, maka itu akan tertutup sehingga kita nggak terlihat seberapa berkualitasnya kita. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, yuk perbaiki. Jangan keluar rumah hanya dengan kaos singlet untuk laki-laki dan berharap sukses, atau pakai daster bagi kaum wanita dan berharap sukses. Ya, tampillah sebaik mungkin. Sampaikan pesan dengan jelas, sehingga orang ngerti apa yang kita target, apa yang kita mau. Lalu dengan itu, kita akan mendapat respon yang sesuai. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Rut pasal yang ketiga memberi kami sebuah pelajaran penting tentang strategi menjemput bola. Di dunia yang semakin rumit ini Tuhan dan kompetitif, dunia yang semakin sering berubah-berubah Tuhan, keadaan yang belakangan ini semakin sulit, bahkan kami baru saja mendapat gelaran pesta demokrasi di mana capres, cawapres, dan para caleg berkompetisi untuk meraih suara dari rakyat agar mendukung mereka, mencoblos mereka.
tetapi mereka yang tidak datang, mereka yang tidak melakukan jemput bola adalah mereka yang akhirnya harus kehilangan kesempatan emas. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ke depan atau bulan-bulan ke depan, di mana sekarang sudah mulai dirasakan keluhan-keluhan, banyak beras-beras yang menghilang dari supermarket, dari pasaran yang ada menjadi mahal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mendengar ada PHK yang terus nggak pernah berhenti. Berita ini Tuhan, dunia semakin sulit. Maka berkati kami Tuhan, supaya kami memiliki sebuah pengertian di situasi yang sulit ini. Maka kami harus semakin berani untuk menjemput bola. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan memberikan kepada kami keberhasilan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati Sema Adonai, berkati Ibu Eni, berkati Bro Agus, berkati operator Pak Frans dan lain sebagainya. Tuhan, mereka yang ada di balik layar yang tidak kelihatan, tetapi bekerja untuk supaya firman Tuhan diajarkan, disampaikan, berkati mereka semua dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan berkati para pemirsa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pastor Setio atas tadi doa dan juga materinya. Teman-teman, untuk esok hari kita masih ada renungan pagi ya bersama Sena Adonai di tempat yang sama dan eksklusif di channel kita Cahaya Firman tiap pukul 5.30 ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.